Dengan zakat, orang yang lemah itu sedikit meningkat terus. Kalau dia ekonominya ini sejahtera, kemakmuran ini kesenjangannya tidak terlalu timpang, maka kemungkinan kriminalitas, pencurian, perampokan dan lain sebagainya insya Allah akan terhindarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang ayat yang berbunyi khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim al-ayah. Khudz min amwalihim shadaqah, ambillah dari sebagian harta mereka zakat, yang dengan zakat itu kamu bisa membersihkan dan menyucikan mereka. Pembersihan ini bisa berbentuk jasmani dan ruhani. Setidaknya para ulama membagi bahwa zakat ini bisa membersihkan pada 3 aspek, yaitu yang pertama membersihkan muzaki, yang kedua membersihkan mustahiq atau penerima zakat, yang ketiga adalah pembersihan harta yang dizakati. Kita akan mengulas secara singkat kenapa zakat ini merupakan pembersihan atau at-tathhir, punya fungsi pembersihan atau fungsi sosial, yaitu bagi orang yang zakat. Manusia itu memang secara umum diciptakan tabiatnya sebagai orang yang gigir. Di dalam surah An-Nisa 128 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uhdiratil anfusus syuh. Dan manusia itu menurut tabiatnya adalah gigir. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal amsaktum khasyatal infaq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, andaikan kalian ini semua mempunyai perbendaharaan dari Tuhanku, la amsaktum, pasti kalian akan menahan itu semua, khasyatal infaq, karena takut membelanjakannya. Wa kanal insanu qatura, dan manusia itu adalah gigir-gigir. Zakat ini untuk melepaskan dari kegigiran. Jadi tabiat manusia yang pelit, yang gigir itu dilepaskan dengan cara orang ini disuruh, dipaksa untuk mengeluarkan zakatnya supaya dia membuka dirinya menjadi tidak gigir. Sifat gigir inilah kemudian yang melahirkan kerakusan, orang tamak dan lain sebagainya bermula dari kegigiran ini. Ini adalah salah satu hadis diriwayatkan dari Ibnu Zubair. Beliau bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa law anna bna adama u'tiya wadiyan, andaikan manusia atau anak Adam ini dikasih lembah, yang lembah ini dipenuhi dengan emas, itu ahabba ilaihi thaniya, dia pengen yang kedua kali. Satu saja nggak bakal cukup, padahal ini emasnya sudah sejurang, selembah itu sudah emas semua. Dia pasti pengen yang kedua kali. Ada yang kayak begitu lagi. Kalau dia dikasih yang kedua, ya dia pengen yang ketiga kali. Sampai kapan? Wala yasuddu jawfa bani Adam illa turab. Artinya tidak akan ada kepuasan orang itu kecuali kalau dia sudah mati dan sudah dikubur. Wa yatubullah ala man tab. Allah menerima taubatnya siapapun yang mau bertaubat. Ini adalah fungsi pembersihan dari aspek orang yang berzakat, di mana orang yang zakat ini supaya terlepas dari yang namanya gigir. Kita lanjutkan pada fungsi berikutnya. Zakat ini ada fungsi sosial, pembersihan, yaitu bagi para mustahiq, bagi para penerima zakat.
Zakat ini kalau menurut Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mempunyai dua aspek. Satu aspek ta'abbud atau doktrin, aspek penghambaan antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah aspek ta'akul yang rasional, di mana orang yang kaya perlu menzakati yang miskin. Kesenjangan sosial perlu dipertipis supaya tidak terlalu terjadi kesenjangan sosial. Caranya adalah orang yang kaya memberikan zakatnya kepada orang miskin. Dengan begitu orang miskin ini atau mustahiq ini mempunyai kemampuan finansial karena disuntik dari pemberian zakat itu. Nah, kesenjangan ini yang kemudian bisa menimbulkan kriminalitas, di mana kalau ada orang yang perutnya kelaparan, ekonominya sangat lemah, sangat memungkinkan terjadi risiko pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagian ulama mengambil dalil hadis yang diriwayatkan dari Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hassinu amwalakum bizzakah. Jagalah harta kalian dengan cara mengeluarkan zakatnya. Dengan zakat, orang yang lemah itu sedikit meningkat terus. Kalau dia ekonominya ini sejahtera, kemakmuran ini kesenjangannya tidak terlalu timpang, maka kemungkinan kriminalitas, pencurian, perampokan dan lain sebagainya insya Allah akan terhindarkan. Di samping itu, Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Hati itu memang tabiatnya diciptakan itu suka terhadap orang yang berbaik hati kepada dia. Begitu pula hati itu diciptakan tabiatnya tidak suka terhadap orang yang berburuk sikap kepada dia. Apabila kita mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak, maka penerima zakat itu dia secara tabiat akan suka terhadap kita. Kalau mereka suka terhadap kita, maka kemungkinan mereka akan bertindak kriminal terhadap muzaki itu menjadi terminimalisirkan. Yang terakhir, fungsi zakat secara sosial adalah at-tathhir, pembersihan bagi harta kita. Di mana harta yang kita dapatkan, misalnya ada orang bercocok tanam. Dengan bercocok tanam barangkali dia menginjak tanahnya tetangga. Barangkali ada air yang mengalir melalui kebun atau sawahnya tetangga. Terus kemudian terbawa arus, sebagian tanahnya kemudian masuk ke pekarangan kita atau sawah kita. Barangkali ada orang yang mengembala kambing, yang kambingnya itu tiba-tiba makan rumput tetangganya. Terus kemudian orang yang sedang bekerja, barangkali karena pekerjaannya itu dia ada bolosnya, ada tidurnya. Semua sektor pekerjaan yang menghasilkan uang mempunyai risiko-risiko, ada kotor-kotornya. Maka at-tathhir atau pembersihan dalam aspek ini adalah membersihkan harta dalam aspek harta itu sendiri. Dengan begitu orang kalau zakat itu membersihkan dari aspek muzaki, bisa bersih hatinya dari kikir. Yang kedua aspek penerimanya atau mustahiq, dia terselamatkan dari kemiskinannya, terus kemudian dari pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah bahwa harta kita itu sangat mungkin ada campuran kotor, dengan zakat itu menjadi bersih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.